Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, bahagia sekali ketika hari ini boleh berjumpa kembali dalam peribadahan bersama di hari Domingo, hari yang punya Tuhan ini, bersama dengan umat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi ibu bapak, bahagia bahwa bisa berjumpa lagi dengan ibu bapak. Itu menandakan bahwa Tuhan yang kita imani tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang kita imani terus menyertai, memberkati kita sampai di tepian waktu dan saat ini. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita dengar bersama yang telah kita baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 dan berakhir pada ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10, ayat yang ke-8. Ibu bapak minta maaf, akan bersama-sama kita pelajari dalam ibadah di saat ini. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan di sana, camkanlah ini, orang-orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang-orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Secara teologis ada beberapa prinsip penting yang hendak kita pahami bersama. Dalam iman Kristen, apa yang ditaburkan dalam ketaatan dan kasih akan menghasilkan buah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Inilah hukum rohani yang hendaknya kita pahami, hukum rohani tentang menabur dan menuai. Yang kedua, memberi adalah tindakan iman yang aktif. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menabur berarti melepas benih dari tangan. Secara iman, memberi berarti melepaskan sebagian dari apa yang kita miliki, dengan percaya bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kita. Artinya, ada apa yang ada dalam keberadaan hidup kita, apa yang menjadi milik kita, ketika kita melepaskannya atau memberikannya, atau juga melakukannya untuk pelayanan bergereja, tidak akan membuat kita kurang, dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang kita lepaskan dari milik kita kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, tidak membuat kita berkurang. Namun sesungguhnya ada janji berkat yang akan kita alami dan kita rasakan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-7, hendaknya masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat ini adalah inti teologi dari memberi dalam perjanjian baru. Kata masing-masing mengandung arti secara pribadi di hadapan Tuhan dalam pengelolaan berkat-berkatnya. Masing-masing digambarkan bahwa kita semua atau masing-masing orang bertanggung jawab untuk mengelola berkat-berkat yang Tuhan siapkan dalam hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Kata menurut kerelaan hati yang digambarkan dalam ayat bagian firman ini, hendaknya keputusan yang kita ambil
adalah keputusan yang bijak, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Menunjuk kepada keputusan yang telah dipertimbangkan matang, dan bukan karena keputusan manusia, tetapi keputusan yang menyenangkan hati Tuhan. Artinya kita diajak untuk memberi dengan merencanakan, bukan dengan emosi atau karena tekanan. Ada beberapa orang yang beriman kepada Kristus juga melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Kristus. Karena keadaan terpaksa, karena malu, makanya memberi, dan lain sebagainya. Memberi juga karena melihat orang ini, orang itu adalah sahabat saya, adalah orang yang berbuat baik kepada saya. Namun sesungguhnya, menurut kerelaan hati memberikan pemahaman bagi kita, hendaknya dengan bijak kita mempertimbangkan itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itu berarti bahwa apa yang ada pada kita juga menjadi bagian orang-orang yang ada di sekitar kita yang memohon pertolongan kita. Menjadi bagian orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat jangan sedih hati karena paksaan artinya Allah tidak berkenan terhadap pemberian yang karena terpaksa. Dan Allah tidak menyetujui pemberian demikian. Pemberian karena rasa malu, pemberian karena tekanan sosial, pemberian karena berpikir beta boleh, saya boleh. Allah tidak menghendaki itu. Namun yang hendak disampaikan bahwa pemberian dengan tulus kepada Tuhan dan juga kepada orang-orang yang membutuhkan, maka janji berkat akan menjadi bagian hidup Bapak Ibu, Saudara dan saya. Tuhan melihat hati Ibu Bapak Saudara dan saya. Bukan Tuhan melihat tindakan-tindakan kita. Terkadang tindakan-tindakan kita mencerminkan kasih Tuhan. Terkadang perbuatan kita mencerminkan kasih Tuhan. Namun hati kita sesungguhnya tidak mencerminkan kasih Tuhan itu. Kita diingatkan bahwa Allah melihat hati-hati kita. Allah memperhatikan seluruh keberadaan hidup kita. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sukacita memberi mencerminkan karakter Allah. Sekali lagi, sukacita memberi mencerminkan karakter Allah sendiri. Allah memberi dengan kasih dan kemurahan, bukan dengan keterpaksaan. Sebagai orang beriman, kita pahami ini, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah telah mengurniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah lebih dulu mengasihi ibu bapak saudara dan saya. Maka dengan demikian kita pun diberikan kesempatan untuk menabur kasih yang sama dalam keberadaan hidup beriman kita.
dalam kehidupan keluarga-keluarga kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam persekutuan yang punya Tuhan ini, bahkan dimanapun kita ada dan berkarya. Kasih yang sama yang Tuhan anugerahkan kepada kita, hendaknya kita lakukan kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan yang adalah kasih Allah itu bagi mereka pula. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-8 bagian firman Tuhan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa bercukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-8 ini menegaskan bahwa janji berkat bagi orang-orang yang memberi dengan sukacita, bagi orang-orang yang memberi atas nama Tuhan, berkecukupan di sana. Ketong tak pernah kurang. Walaupun ketong ada secara manusia yang mengatakan kurang-kurang, tetapi pasti ada saja berkat-berkat Tuhan. Pasti ada saja cara-cara Tuhan untuk mencukupkan apa yang menjadi keperluan ibu bapak saudara dan saya. Digambarkan di sana berkat Tuhan juga berkelimpahan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya berkecukupan, namun digambarkan pula bahwa berkelimpahan. Itu berarti apa yang kita pikirkan, sesungguhnya sebelumnya Tuhan telah memikirkan itu, bahwa kita juga akan berkelimpahan. Itu berarti kita diajak senantiasa untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki lewat bagian firman hari ini. Tuhan berkata bukan sekedar kesejahteraan pribadi, tetapi agar kemanapun engkau melakukan pekerjaan baik, Tuhan akan selalu dan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya. Ada berkat di sana bukan hanya secara pribadi bagi kita yang melakukannya, tetapi bagi kehidupan keluarga-keluarga kita, bagi istri, bagi anak-anak kita, bagi suami, bahkan seisi rumah, bahkan bagi orang-orang yang kita kasihi. Sederhananya ibu bapak, kalau hari ini ada anak-anak kita yang bersekolah di luar daerah ini, ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki di tempat di mana kita berada dan berkarya, kita imani dan kita percaya, di seberang sana anak-anak kita juga Tuhan mengirimkan orang-orang yang terbaik untuk menolong mereka. Tuhan mengirimkan berkat-berkatnya kepada mereka, dan masih banyak cara Tuhan untuk menolong mereka. Kalaupun hari ini suami-suami kita bekerja di luar, dimanapun mereka berada, kita imani bahwa Tuhan juga ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan juga akan memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan menjaga mereka, Tuhan melindungi mereka, dan pada waktunya dengan kasih Tuhan pula Tuhan mengumpulkan kita bersama dalam persekutuan yang utuh untuk memuliakan nama Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hendaknya kita pahami beberapa hal penting yang hendak disampaikan ini. Berkat-berkat yang ada pada Bapak Ibu Saudara dan saya sesungguhnya bukan milik kepunyaan kita, tetapi itu adalah milik Tuhan yang harus dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Hendaknya kita bersyukur dan selalu bersyukur dengan setiap apa yang kita miliki sampai di tepian waktu dan saat ini. Kita diingatkan untuk mengelola keuangan-keuangan kita dengan baik bagi kehidupan keluarga rumah tangga kita, juga menopang pekerjaan-pekerjaan pelayanan dalam jemaat ini. Ibu bapak saudara-saudaraku, pengelolaan keuangan adalah salah satu aspek yang penting juga
dalam kehidupan bergereja. Gereja harus transparan. Gereja juga harus jujur terhadap uang-uang jemaat yang jemaat berikan dalam rumah Tuhan. Firman Tuhan hari ini pula mengajak para pendeta, para hamba-hamba Tuhan, penatua diaken, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang ada dalam wadah-wadah kategori untuk mengelola keuangan-keuangan itu dengan baik. Untuk menata keuangan-keuangan itu dengan baik. Bukan dengan semau mereka. Ingat, persembahan-persembahan syukur yang diberikan dalam rumah Tuhan dari jemaat, bahkan dari kita, itu milik Tuhan yang harus diperuntukkan untuk kemuliaan Tuhan. Makanya juga kita mengelolanya dengan takut akan Tuhan. Bukan dengan sembarang kita mengelolanya, dengan kemauan-kemauan kita, dan seterusnya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam jemaat ini, lewat mimbar pemberitaan ini, kami sangat mengharapkan dukungan dari ibu bapak jemaat yang Tuhan kasihi. Ada banyak tanggung jawab pelayanan ini ke depan yang akan kita pikul bersama. Berikanlah apa yang menjadi bagian Tuhan, dan kelolalah apa yang telah diberikan kepada Tuhan dengan baik, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka kita pun juga akan diberkati dalam keberadaan hidup sepanjang kita berada dan pengembaraan di tengah-tengah dunia ini. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kehidupan keluarga yang akan membawa anak mereka untuk dibaptis, kedua anak kekasih, kita diingatkan bahwa anak-anak ini adalah harta yang berharga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk membawa mereka. Dengan demikian ada tanggung jawab bagi kita untuk terus mengajarkan kasih Tuhan kepada mereka. Ajari mereka untuk terus berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ingatkan mereka akan kasih Tuhan, sehingga iman mereka bertumbuh dalam kasih Tuhan. Maka niscaya dalam pertumbuhan mereka ke depan, kasih Tuhan itu pula menjadi pandangan iman mereka, dan mereka akan memperlebahkan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan mereka akan menjadi berkat dimanapun juga mereka berada dalam pengembaraan di tengah-tengah dunia ini. Roh Kudus menolong kita dengan firman-Nya.